Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali this morning kami kembali sekeluarga menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Amen. Agree with God, move with God, encounter with God now. Mari seperti biasa saya mengajak setiap Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, siapkan hati kita. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini bersama-sama. Bapak Surgawi, kami buka hati kami dan kami undang Roh Kudus. Hadirlah pagi hari ini di tengah-tengah kami. Kami mau hari ini kami memulai bersama-sama dengan firman Allah. Dan kami mau berjalan bersama-sama Engkau Tuhan dalam kebenaran-Mu. Bapak, berkati setiap pemberitaan firman Tuhan ini. Urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan. Dan juga aku berdoa biarlah Roh Kudus Engkau bekerja baik from this place maupun di rumah-rumah yang mereka semua yang mendengarkan. Biar Roh Kudus Kau sendiri yang berbicara, memberikan pesan Tuhan ke dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Roh Kudus, kami memberikan Kau kesempatan untuk bekerja sebebas-bebasnya. Karena kami tahu Engkau tidak dibatasi oleh tempat waktu. Dan kami mempersilahkan Kau bekerjalah, menjamah dan berbicara kepada setiap umat-Mu. Terima kasih Bapak. Kami juga mempersilahkan para malaikat orang kudus lakukan bagian kalian. Layani umat Tuhan dimanapun mereka berada, supaya mereka boleh mengalami Kristus secara nyata. Kami memberikan segala hormat, pujian, kemuliaan buat Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu semua dimanapun Anda berada. Kami sekeluarga senang sekali karena pagi hari ini kami bisa bersama-sama kembali untuk kita belajar kebenaran firman Allah dalam program Amin pagi hari ini. Pagi hari ini saudara, ketika saya mempersiapkannya bahkan dari tadi sebelum kami mengadakan Amin ini, program Amin ini, ada sesuatu yang bicara begitu kuat di hati saya, yaitu tentang pure heart, ketulusan hati, hati yang bersih, hati yang murni. Saudara, buat saya secara pribadi mungkin kita sering berbicara mengenai kemurnian hati, ketulusan hati dan sebagainya. Tapi saya nggak tahu ada pesan yang kuat sekali yang bicara dalam kehidupan saya secara nyata pagi hari ini, yaitu bagaimana kita terus menjaga ketulusan hati. Ketulusan hati ini penting sekali. Kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasal 24 ayat 16, sebuah ayat yang sangat populer, dikatakan Paulus mengatakan bahwa sebab aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Saudara, sebenarnya kalau Anda pelajari tentang ayat ini, dan ini adalah merupakan sebuah kunci bagaimana Paulus bisa dipakai Tuhan luar biasa, karena dia memiliki sebuah prinsip bagaimana dia mau hidup dengan hati nurani yang murni, bukan cuma di hadapan manusia yang gak kelihatan, tapi di hadapan manusia. Seringkali kita bisa mungkin berkata bahwa hati kita tulus, Tuhan tahu hati kita. Tapi kenyataannya saudara adalah bagaimana kita dituntut bukan cuma hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah, tapi juga di hadapan manusia. Nah, ini yang agak menjadi permasalahan. Seringkali orang berkata, semua Tuhan lihat hati. Tapi saudara percayalah, memang Tuhan lihat hati, dan reflection daripada hati itu kita akan belajar sama-sama pagi hari ini. Dan saya berdoa supaya melalui kebenaran firman Tuhan dalam program Amin ini, kita semua mengambil sebuah komitmen, kita mengambil sebuah setiap langkah, bahwa kita juga mau seperti Paulus, mengikuti teladan Paulus untuk hidup senantiasa dengan hati yang nurani, yang murni di hadapan Allah. Kalau saudara perhatikan kata senantiasa, itu artinya selalu, rutin, terus-menerus dan tidak putus-putus. Artinya kita harus hidup senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati yang tulus, bukan cuma sekali-kali atau cuma hari Minggu, Senin sampai Jumat kita biasa saja, lalu Sabtu Minggu karena kita mau ketemu Tuhan baru kita hidup dengan hati yang murni, yang tulus. Tapi dikatakan senantiasa artinya selalu, artinya everywhere, every time. Dimanapun, kapanpun kita harus berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang tulus. Saudara, seringkali waktu kita melayani kita mungkin bisa punya ketulusan, tapi ketika kita tidak melayani dan melakukan aktivitas sehari-hari, apakah kita akan terus berusaha memiliki ketulusan hati di hadapan manusia? Nah saudara, kalau saudara perhatikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, what is definition daripada hati nurani? Hati nurani artinya saudara, kalau Anda pelajari, artinya hati yang telah mendapat cahaya dari Tuhan, saudara. Saya masih ingat kurang lebih saudara, waktu itu kita sedang berdoa dan mama juga berdoa, dan mama mengalami 4 kali saudara, di mana Tuhan menyinari cahaya
menyinari sebuah cahaya ketika dia sedang berlutut, dia berdoa tengah malam. Tapi dia berkata bahwa saya yakin itu tengah malam karena dia bangun tengah malam. Dan semua lampu nggak terlalu nyala, hanya beberapa lampu tidur yang nyala. Tapi dia merasa bahwa tempat itu terang sekali. Dan tiba-tiba dia mengalami bagaimana Tuhan menyinari hatinya. Dan itu terjadi bukan sekali, 2 kali, tapi sampai 4 kali, saudara. Nah, saudara, dari apa yang my mom alami, saya mengambil sebuah kesimpulan sederhana sekali, bahwa Tuhan menyinari hati kita supaya kita punya hati nurani yang murni. Karena kalau saudara baca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan hati nurani adalah hati yang telah mendapat cahaya daripada Tuhan. Dan saya percaya waktu itu kami setelah itu berdoa pagi di gereja, dan sama saudara mendapatkan sebuah penglihatan bahwa ada sinar yang begitu terang menyinari setiap hati kita. Artinya sederhana, Tuhan sedang berbicara mengenai hati, dan Tuhan sedang berbicara bahwa Tuhan memurnikan setiap hati kita supaya kita senantiasa, selalu, rutin, terus menerus menjaga hati kita tetap murni di hadapan Allah dan hidup dalam ketulusan hati. Itu sebabnya pagi hari ini tema daripada khotbah program Amin ini saya kasih judul yaitu ketulusan hati, karena itu penting sekali yang harus dimiliki oleh setiap, bukan cuma hamba Tuhan, bukan cuma pelayan Tuhan, tapi semua kita harus hidup dengan hati yang tulus. Sedangkan kalau kata murni artinya tulen, tidak ada campuran dan belum mendapat pengaruh dari luar, saudara. Bahkan be honest with you, even kami para pendeta, para hamba Tuhan, kita pun bisa terkontaminasi, bisa dapat banyak pengaruh luar, sehingga kita melakukan apapun bahkan pelayanan tidak dengan ketulusan hati. Saudara, sulit untuk menyampaikan atau menghakimi siapapun, karena memang bukan tugas kita untuk menghakimi siapapun, tapi untuk mengatakan bahwa kita melayani dengan tulus hati, itu hal yang susah, bukan mudah. Contohnya sederhana, ketika kita hamba Tuhan mendengar kesaksian daripada banyak orang, bahkan hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, bagaimana mereka berdoa, berpuasa, sungguh-sungguh cari Tuhan, dan mereka puasa terus 40 hari dan sebagainya, sampai akhirnya mereka diurapi. Lalu semua orang yang mendengar akan berkata, kalau gitu gua juga mau puasa supaya saya diurapi. Saya juga mau berdoa supaya saya bisa dipakai Tuhan luar biasa. Nah, sebenarnya kalau Anda mau jujur, ini sudah nggak terlalu tulus, saudara. Walaupun kenyataannya benar sih, kita cari Tuhan, kita puasa, kita doa, kita akan diurapi dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu adalah efek. Yang saya mau sampaikan, yang tekankan pagi hari ini, ketika kita berdoa, ketika kita puasa, ketika kita melakukan apapun, bayar harga, bukan karena kita mau mendapatkan sesuatu yang lebih, benefit yang lebih dalam hidup kita, tapi lakukanlah semua dengan ketulusan hati, because of love. Karena dasarnya karena kita cinta Tuhan. Ada begitu banyak orang melakukan firman Tuhan, termasuk menabur dan sebagainya, lalu mereka punya ekspektasi, punya pemikiran bahwa suatu hari apa yang aku tabur akan aku tuai dan sebagainya. Memang sih Alkitab mengajarkan kita dan mengkonfirmasikan bahwa semua apa yang kita tabur tidak akan sia-sia. Tapi saudara, saya mau supaya kita melakukan segala sesuatu, termasuk memberi, melayani, berdoa, puasa, cari Tuhan, bukan karena kita pengen dapat satu benefit dari Allah, tapi memang kita perlu. Contohnya kita doa, karena memang itu adalah nafas daripada kekristenan, nafas hidup kita. Kita berdoa bukan supaya kita jadi sakti dipakai Tuhan, tapi karena memang kita mengasihi Tuhan dan kita cinta dengan Tuhan. Dan itulah ketulusan, ketika kita melakukan apapun dengan hati nurani, tapi tidak mengharapkan sesuatu, no expectation. Makanya Alkitab mengajari kita, kalau kita memberi tangan kanan, tangan kiri nggak perlu tahu. Bagaimana mungkin tangan kanan ngasih, tangan kiri nggak tahu? Tangan kita yang ngasih. Maksudnya adalah kita jangan mengharapkan imbalan, sekalipun kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah berhutang, Dia akan membalas semua kebaikan kita. Tapi lakukanlah dengan hati yang tulus. Itu yang namanya ketulusan hati. Waktu kita puasa karena kita benar-benar percaya bahwa Tuhan, it's not because of benefit apa yang aku dapat, tapi because I love you so much. Aku mau dekat dengan Tuhan. Gak ada motivasi, keinginan yang untuk sesuatu yang membanggakan, sesuatu yang membuat kita untung. Tapi katakan, Tuhan, aku datang, aku puasa, aku memberi, aku melayani karena aku mengasihi Engkau. Dasarnya adalah kasih. Itu sebabnya saya sering katakan, love is obedient. Saya sering ngomong, obedient is a language of love. Artinya saudara, ketaatan kita sama Tuhan apapun itu adalah bahasa cinta kita.
sama Tuhan. Bukan karena kita taat ini lalu kita mengharapkan apa yang kita tabur akan 30 kali, 60, 100 kali lipat, sehingga akhirnya kita seolah-olah saudara, kita main lotre, kita taruh lalu kita dapatkan sesuatu. Sekalipun sekali lagi saya percaya apa yang Anda tabur pasti Anda akan tuai, dan Tuhan gak pernah berutang, Tuhan akan berkati. Tapi bisakah Anda melakukannya, untuk melakukannya dengan paradigma pemikiran yang lebih dewasa, yaitu Anda lakukan karena memang Anda mengasihi Tuhan. Bahkan waktu Anda memberikan persepuluhan, mungkin persembahan, bukan karena nanti Anda akan dapat balasannya dari Tuhan, tapi lakukan dengan tulus karena Tuhan, aku kasih persembahan, aku kasih ini sebagai ucapan syukur karena Tuhan sudah memberkati kehidupanku. Lakukan semuanya dengan ketulusan, saudara. Maka saya percaya, saudara, maka inilah yang menyukakan hati Tuhan. Ketika kita memberi, melayani, membantu orang lain, bukan berharap supaya suatu kelak orang lain akan menolong kita, membalas kebaikan kita, tapi kita lakukan because of love. Dan saya berdoa supaya pagi hari ini dimanapun Anda berada, ketika Anda menyaksikan program Amin pagi hari ini, yuk kita terus menerus senantiasa rutin untuk terus hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Nah saudara, ada beberapa hal, ada beberapa ayat yang mencerminkan kenapa sangat penting untuk kita melayani hidup dengan hati nurani yang murni. Kenapa, apa sih alasannya? What is the reason? Kenapa kita harus punya hati nurani yang tulus, yang murni dalam melayani dan dalam menjalani kehidupan ini? Yang pertama, kalau Anda baca Amsal 27 ayat 19, dikatakan seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu sendiri. So kalau Anda bertanya, what is the reason? Kenapa penting untuk kita hidup dengan hati nurani yang tulus, yang murni di hadapan Tuhan? Yang pertama alasannya adalah karena hati itu adalah cermin daripada kehidupan kita. Saudara, saya yakin cermin itu kayak fotokopi segambar. Jati diri adalah fotokopi yang persis sama pribadi orang itu. Dengan kata lain, kalau seseorang jahat, berarti orang itu jahat kalau hatinya jahat, saudara. Sebaliknya, kalau hati orang itu baik, maka orang itu pasti baik, saudara. Nah, saya yakin sekali bahwa kehidupan kita, kehidupan Anda semua akan mencerminkan siapa Anda. Dan percayalah, kalau hatimu baik, pasti kamu akan jadi orang baik. Makanya menurut saya, kalau ada orang yang berkata, kenapa orang ini jahat karena hatinya jahat, kenapa orang ini baik karena hatinya baik? Karena Alkitab yang ngomong bahwa air seperti air mencerminkan wajah, demikian hati manusia mencerminkan manusia itu sendiri. Saya yakin sekali kalau orang itu hatinya baik, pasti dari semuanya akan keluar perbuatan baik. Demikian sebaliknya. Jadi ini penting sekali. Yang kedua, kenapa penting, what is the reason punya hati nurani yang tulus, murni? Karena hal yang sangat berbahaya. Hati ini bicara sesuatu yang sangat berbahaya. Yeremia 17 ayat 9 berkata, betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? Nah, dikatakan saudara di ayat ini, Yeremia 17 ayat 9, dikatakan hati itu lebih licik dari segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Ada pepatah yang mengatakan, dalamnya laut bisa kita ukur, bisa kita duga, tetapi dalamnya hati manusia nobody knows, tidak ada yang tahu, saudara. Jadi kelicikan hati tidak dapat diduga, karena lebih licik dari segala sesuatu. Maka itu kita penting sekali punya hidup dengan hati nurani yang murni, yang tulus. Nah, ini adalah dua hal mengapa hati nurani itu sangat penting, sangat berguna dalam kehidupan kita. Dan terus dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa aku senantiasa berusaha hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Lalu kalau Anda baca Lukas pasal 6 ayat 45, dikatakan orang baik maka mengeluarkan yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharannya yang jahat, karena yang diucapkan mulut itu meluap dari hati. Pepatah yang sama juga mengatakan, saudara, sebuah pohon dinilai dari buahnya. Artinya hasil itu berasal dari sumbernya. Kalau sumbernya baik, pasti akan mengeluarkan buah yang baik, hal yang baik. Sebaliknya, sumber yang jahat akan mengeluarkan buah yang jahat, hasil yang jahat.
Saudara percayalah, yang bersumber dari hati itu akan keluar dari mulut. So jadi jika hatinya baik, maka saya percaya kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata yang baik. Tetapi sebaliknya, kalau orang itu jahat, hatinya jahat, maka kata-kata yang keluar juga adalah kata-kata yang jahat. Maka itulah kita harus hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Saya yakin Anda boleh ngomong apapun alasannya, alibinya. Yang saya tahu firman Allah yang berkata bahwa apapun yang keluar dari mulut kita itu reflection daripada hati kita. Nah, banyak orang berkata masuk dalam kemuliaan, mengalami hadirat Allah, jam doanya luar biasa, tapi kenyataannya hidupnya nggak mencerminkan itu. Saya tidak menghakimi, tapi saya kurang setuju kalau ada orang yang berkata, jangan lihat apa yang aku ngomong, pokoknya lihat aja bagaimana, jangan lihat hidup saya, jangan lihat perkataan saya, pokoknya dengeri aja apa yang saya ngajar, pokoknya yang baik terima. Saudara, saya kurang sepaham, kurang setuju. Karena saya percaya Alkitab mengajarkan kita bahwa dikatakan, saudara, apa yang keluar sumbernya baik, maka akan mengeluarkan hal yang baik, buah yang baik. Sumbernya jahat, maka keluar yang jahat. Saya ngajar ini untuk bukan kita menghakimi siapapun, tapi introspeksi diri kita. Apakah kita sudah hidup dengan hati nurani yang murni, yang tulus di hadapan Allah, atau sebaliknya, saudara. Jadi saya yakin kalau hatimu tulus, kamu berusaha untuk hidup dengan hati yang murni, tulus. Setiap perkataan yang keluar dari mulutmu, semua tindakan, itu adalah hal yang baik. Makanya ketika orang kenalan dengan orang yang belum kenal sebelumnya, mereka akan memberikan kesan apakah ini orang baik, orang jahat, atau sebagainya. Demikian juga kadang somehow, saudara, kadang-kadang kita ketemu orang lalu kita akan ngomong, wah orang ini bawel sekali, orang ini cerewet sekali, ngomongnya gini-gini, wah orang ini suka ngomongi orang dan sebagainya. Mungkin Anda berkata memang sifatnya seperti itu. Menurut saya bukan sifat, tapi semua asalnya dari hati. Yang perlu diperbaiki bukan mulutnya, tapi hatinya. Seringkali orang memperbaiki mulutnya, nggak memperbaiki hatinya, sehingga kadang-kadang refleks keluar lagi. Kenapa? Karena dia nggak menyelesaikan akar dari permasalahannya. Nah, sebenarnya akal permasalahannya adalah hatinya. Karena kalau hatinya bersih, maka perkataannya bersih. Kalau hatinya kotor, maka perkataannya kotor. So, itu nggak bisa dibuat-buat. Itu reflection daripada hati kita. Itu alasan kenapa penting sekali untuk kita sebagai hamba Tuhan, supaya kita mengeluarkan perkataan yang baik, supaya kita mengeluarkan hal-hal yang baik, buah yang baik. Kita harus jaga hati kita. Makanya Amsal 4:23 jelas sekali berkata, jaga hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupanmu akan memancarkan kehidupan untuk orang lain. Kalau hatimu bersih, maka semua yang keluar bersih dan akan memberkati dan memberikan kehidupan untuk orang lain. Sebaliknya kalau hatimu kotor, maka kamu gak akan mengalirkan kehidupan, karena sumbernya kotor, Sarah. This is the reason yang penting sekali kenapa kita harus berusaha. Dan ketika saya mempelajari ini, saya sadar bahwa kenapa Paulus berkata, I always exercise and discipline myself. Aku senantiasa berusaha untuk terus-menerus hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Jadi sekali lagi ini penting sekali. Ada beberapa note yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu semua. Yang pertama, kedewasaan kerohanian seseorang dapat kita lihat dari perkataan yang keluar dari mulutnya, dan itu mencerminkan apa yang ada di hatinya. Perkataan seorang murid Kristus, saya percaya harusnya membangun, memberi semangat kepada yang letih lesu. Dari perkataan seseorang, kita sebenarnya bisa tahu kualitas daripada hati dan hidup orang tersebut, saudara. Jadi saya yakin sekali kalau ketika seseorang berkata bahwa aku kenal Tuhan, aku ngalami Tuhan, aku ngalami kemuliaan Tuhan, tapi reflectionnya nggak benar, nggak sesuai hidup dengan kemuliaan, saya meragukan itu, saudara. Karena saya percaya orang yang hidup dalam kemuliaan, orang yang ketemu dengan Tuhan, akan terjadi sebuah hal, yaitu perubahan hidup, saudara. Dimulai dari hati kita akan berubah, karena Tuhan berkata, aku akan memberikan kepadamu roh yang baru dan hati yang baru, saudara. Spirit yang baru, yaitu Roh Kudus. Hati yang baru bagian kita, saudara. Dan kita harus berusaha. Saya yakin Roh Kudus akan memberkati kita, mengurapi kita. Tapi ada bagian kita yang harus kita lakukan. Yang itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus. I always exercise and discipline myself.
Kita harus exercise dan kita harus disiplin diri kita, hati kita, supaya kita bisa mereflectionkan Kristus, sehingga orang akan berkata, benar Tuhan ada dan nyata dalam kehidupan Anda. Kenapa? Karena Anda mereflectionkan kehidupan Kristus melalui perkataan kita. Sekali lagi saya katakan, note garis bawah ini nih, kedewasaan seseorang, kerohaniannya tergantung dari perkataan yang keluar. Dari perkataannya lah Anda akan mengetahui kualitas daripada orang tersebut. Dari perkataan orang itulah kita bisa tahu bagaimana hati seseorang. Kalau hatinya kecewa, dia akan keluar komplain negatif dan sebagainya. Kalau hatinya terluka, kecewa, marah, kepahitan, maka yang keluar semuanya adalah hal-hal yang negatif. Dan satu hal lagi yang paling penting, ingat baik-baik, catat ini baik-baik. Setiap perkataan yang keluar dari mulut kita suatu ketika harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bahkan kitab Amsal menulis jelas sekali berkata bahwa ingat saudara, apa yang kita tabur akan kita tuai. Dan Alkitab mengatakan dalam Amsal, hati-hati menggunakan perkataan kita, karena barang siapa menggemakannya akan memakan buahnya. Dan ingat saudara, setiap perkataan, sekali lagi, yang keluar dari mulut Anda, suatu hari Anda harus pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan saya berdoa supaya Anda bukan sekedar cuman ngomong doang, asal bunyi, tapi nggak mikir. Tapi kita mikir dulu apa yang harus kita katakan, sehingga ketika kita memperkatakan sesuatu, itu kita berani pastikan bahwa itu akan membangun orang lain. Kita berani pastikan bahwa itu akan memberkati kehidupan orang lain. Kita mau memastikan bahwa itu memberikan kehidupan bagi orang lain. So hati-hati, jaga hidupmu benar-benar supaya kita bisa mengalami yang namanya berkat-berkat Tuhan yang ajaib ketika kita memiliki hati yang tulus. Sebagai bagian terakhir, lalu sebelum saya tutup, saya akan bagikan yaitu berkat dari ketulusan hati. Saya menemukan di Alkitab ada berkat yang luar biasa. Ketika Anda hidup dengan hati nurani yang murni, yang tulus, ada blessing yang dahsyat yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan Anda. Yang pertama, Mazmur 73 ayat 1. Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Jadi sebenarnya yang pertama, ketulusan hati membuat kita akan mengalami the goodness of God. Kita akan mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan. Seringkali kita berkata, oh God, your goodness dan sebagainya. Mengalami goodness of God ketika kita punya hati ketulusan. Mazmur 73 ayat 1 berkata, Tuhan baik bagi mereka yang tulus hatinya, yang murni, yang bersih hatinya. Dan saya percaya ketika kita terus menjaga hidup dengan hati nurani yang tulus murni di hadapan Tuhan, always experience the goodness of God. Kita terus akan mengalami kemurahan dan kebaikan Tuhan. Yang kedua, 2 Raja-Raja 20 ayat 3, this is the blessing, yaitu apa? 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 3 berkata, Tuhan, ingatnya kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan tulus hati, bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Saudara tahu the story daripada Hizkia, bagaimana Hizkia telah ditetapkan sebenarnya harus mati, namun karena dia tulus, dan Tuhan mendengar doa Hizkia dan mengubah keputusannya, sehingga Hizkia dikasih kesempatan untuk hidup kembali. Nah saudara, apa artinya blessing yang kedua? Ketulusan hati bahkan bisa mengubah keputusan Tuhan. Dan ini yang terjadi ketika Tuhan membuat sebuah keputusan, mengutus seorang nabi datang kepada Hizkia dan berkata bahwa kamu akan mati. Lalu habis itu Hizkia berkata, Tuhan ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati. Saudara, ketika dia berdoa, dia nangis, dia berseru sama Tuhan, Tuhan mengubah keputusannya. Kenapa? Sekali lagi ada hubungannya dengan yang pertama. Orang yang hidup dengan ketulusan hati always experience the goodness of God. Dan ini memang ada kaitannya. Ketika kita hidup dengan tulus hati, you will experience the goodness of God dalam seluruh kehidupan Anda. Bahkan Tuhan sudah buat keputusan, dia bisa mengubahnya. Sama dengan Abraham, sama dengan yang lain-lain. Kita lihat Musa, dan bagaimana Tuhan sering kali mengubah beberapa keputusan. Bukan dia plan, tapi ketulusan hatimu membuat Tuhan bisa bernegosiasi dengan Anda, membuat Tuhan bisa mengubah beberapa keputusan yang sudah dia buat. Karena kenapa? Karena saya percaya ketika Anda hidup dengan hati nurani yang tulus murni di hadapan Allah, you will experience the goodness of God dalam kehidupan Anda. Yang ketiga, 1 Raja-Raja 9 ayat 4,
menjadi sebuah prototipe dalam kehidupan Salomo. Ketika dia didatangi oleh Tuhan, dia berkata, Tuhan, mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti ayahmu. Yang pertama dikatakan dengan tulus hati, lalu dengan benar, berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan, dan mengikuti segala ketetapan dan peraturanku. Maka Tuhan akan meneguhkan kerajaanmu dan sebagainya. Dan kalau Anda melihat bahwa urutan dari 4 poin yang penting, di mana Tuhan memberi pesan kepada Salomo bagaimana dia harus hidup seperti Daud bapaknya. Dan hal yang pertama yang ditaruh Tuhan, yang disebut Tuhan pertama adalah tulus hati, saudara. Kenapa? Karena saya yakin ini penting, ini modal, ini sebagai fondasi, dan yang lain kita akan bisa kalau kita punya ketulusan hati, saudara. Bagaimana kita bisa mendengar, melakukan perintah Tuhan dengan tepat kalau kita nggak punya ketulusan hati? Bagaimana kita bisa hidup benar kalau kita nggak tulus hati, saudara? Itu sebabnya Tuhan menaruh yang pertama yang disampaikan kepada Salomo dengan tulus hati. Itu sebabnya saya yakin ketulusan hati itu penting sekali. Karena saya yakin ketulusan hati akan membuat kita diangkat Tuhan dan janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita, saudara. Saya yakin sekali ini yang harus kita lakukan. Yang keempat, saudara, kalau Anda pelajari Kejadian 20 ayat 2 sampai ayat yang ke-6, bagaimana ketika itu adalah Abraham dan Sarah, dan akhirnya masuk ke sebuah tempat, sebuah kota, dan di situ ketemu dengan Abimelek raja Geral. Lalu saudara, apa yang terjadi Anda tahu story-nya. Lalu singkat cerita, Abraham berkata bahwa ini adikku dan sebagainya. Lalu Abimelek mengambil Sarah menjadi istrinya. Nah, ada kejadian yang menarik sekali. Tengah malam saudara, maksud saya, ketika Abimelek mau menghampiri Sarah, Tuhan berfirman kepada Abimelek di ayat yang keempat, saudara. Di ayat yang ketiga mulai, pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman, engkau harus mati karena perempuan yang telah kau ambil, sebab ia telah bersuami. Lalu ayat 4, adapun Abimelek belum menghampiri Sarah, berkatalah ia, apakah engkau mau membunuh bangsa yang tidak bersalah? Bukankah orang ini sendiri mengatakan padaku dia saudaraku, dan perempuan ini sendiri berkata bahwa ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang bersih, suci. Garis bawahi, ini kulakukan dengan hati yang tulus. Nah, ini yang mengagetkan, saudara. Tuhan bilang di ayat 8, lalu Allah berfirman kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan tulus hati, maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Wow, saudara, ini yang luar biasa, the blessing daripada ketulusan hati, yaitu ketulusan hati membuat Tuhan menghindarkan kita untuk melakukan hal yang berdosa di hadapan Tuhan. Saudara, Abimelek nggak tahu, dan dia melakukan dengan tulus. Kita bisa seringkali ngomong, aku lakukan dengan tulus, tapi Tuhan tahu hati kita. Dan Tuhan ngomong sama Abimelek, aku tahu kamu melakukannya dengan hati tulus. Itu sebabnya aku datang kepadamu supaya kamu nggak jatuh dalam dosa. Wow, that was amazing. Artinya, saudara, ketulusan hati kita, ketika kita melakukan apapun dengan tulus, dengan sungguh-sungguh hati yang murni, dan mungkin kita bisa salah mengambil keputusan, kita bisa salah untuk bertindak, tapi kalau kita lakukan dengan ketulusan, ayat ini saya aminkan, saudara, bahwa Tuhan akan datang dan memberikan peringatan. Tuhan akan mencegah kita untuk berdosa di hadapan Tuhan. Anda bisa bayangkan, luar biasa sekali, berkat yang luar biasa. Dan ini semua ada kaitannya dengan poin yang pertama. Kalau kita hidup dengan tulus hati, you will always experience the goodness of God. Bukankah ini semua adalah kebaikan Tuhan, goodness of God, dan dia menghindari kita dari melakukan hal yang berdosa di hadapan Tuhan. So, saya percaya kalau Anda benar-benar, saudara, memiliki ketulusan hati, saya yakin, saudara, bukan cuma Anda akan mengalami goodness of God, bukan cuma Anda akan mengalami hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Bahkan yang poin yang keempat ini, yang terakhir, membuat saya benar-benar wow, so blessed kalau kita bisa punya ketulusan hati. Karena Tuhan bukan cuma mengubah keputusannya, bukan cuma memberkati kita, bukan cuma melakukan hal yang ajaib dalam hidup kita, tapi dia akan menghindari kita dari melakukan apa yang salah di hadapan Tuhan. Dia bukan cuma meninggikan kita seperti Salomo, dengan tulus hati kamu harus hidup, maka aku akan menengokkan kerajaanmu. Tapi saudara, dia akan menghindari kita untuk jatuh dalam dosa. Saya berdoa, semua blessing ini akan Anda alami, Anda hadapi, Anda akan terima, Anda akan alami dalam hidupmu. Asal kamu mau berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah, dengan tulus hati,
Anda akan terus-menerus hidup berusaha untuk punya hati yang tulus. Dan saya berdoa, yuk hari ini kita berdoa sama-sama. Ambil sebuah keputusan bahwa Tuhan, hari ini aku mengambil sebuah keputusan dalam hidupku, bahwa aku mau hidup berusaha senantiasa untuk hidup dengan hati nurani yang murni, yang tulus di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Aku tahu firman-Mu berkata, Engkau akan memberikan kami roh yang baru, yaitu Roh Kudus, fresh fire, fresh anointing from you. Dan kami juga diberikan hati yang baru. Tuhan, biar hati kami terus diubah, dijamah, dan kami juga melakukan bagian kami, yaitu kami mau berusaha senantiasa untuk hidup dengan hati nurani yang tulus di hadapan-Mu. Tuhan, hari ini kami minta bersihkan setiap hati kami, dan kami dimampukan untuk terus berusaha. Kami tahu ada bagian yang harus kami lakukan, yaitu I always exercise and discipline myself. Biar kami berusaha untuk mendisiplinkan hati kami, untuk tidak dicemari, dimasuki oleh hal-hal yang luar, yang negatif. Tapi Tuhan, kami terus jaga hati kami, supaya dari hati ini memancarkan kehidupan. Setiap perkataan yang keluar, reflection yang keluar, itu benar-benar mencerminkan bahwa hati kami adalah hati yang bersih, murni di hadapan Tuhan. Bless your people, Lord. Dan semua firman yang hari ini kami dengar tidak berlalu begitu saja. Kami lakukan dengan segenap hati, dan kami diberi kekuatan untuk melakukannya. Tuhan, sekali lagi, seperti Paulus, kami mengambil sebuah keputusan. I always exercise and discipline myself. Kami mau terus exercise, berusaha terus menerus, Tuhan, dimampukan untuk terus berusaha untuk hidup dengan hati yang nurani, yang tulus. Dan kami mau mendisiplin terus hidup kami, hati kami, untuk tidak membiarkan hal-hal yang kotor, yang cemar masuk dalam hati kami. Bless your people, Lord. Berkati setiap kami. I speak life, healing, blessing, breakthrough, and glory upon their life, upon their family, ministry, and work. In Jesus' name, be blessed, be blessed, be blessed. Amen, amen, amen. God bless you. Sekali lagi, I just remind all of you, kalau Anda hidup dengan hati nurani yang tulus, murni, percaya you will experience the goodness of God in all your life, dalam semua kehidupan Anda. God bless you and have a great day with Jesus this morning, and see you next week dalam program Amin berikutnya. Bye.